Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirvanda Eli Fernanda Silem, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika kelas A. Yang terhormat Bapak Rusdi Tais, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini saya akan membahas terkait dengan beberapa pertanyaan yang diajukan pada saat ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertanyaan pertama, dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Jawabannya, tujuan bersama yang mengikat kita sebagai suatu bangsa yang merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia adalah merasa bangga dengan bangsa dan negara kita sendiri. Namun ada kalanya jiwa nasionalisme terkikis karena ada berbagai hal, salah satunya adalah negara arus globalisasi. Kemudian nilai-nilai apakah yang mendukung tercapainya tujuan bersama? Jawabannya di sini ada 3. Yang pertama, kerja keras, kemudian saling menghormati, kemudian saling mengerti atau saling menghargai satu sama lain. Kerja keras di sini yang diperlukan dan dibutuhkan dalam mendukung tercapainya tujuan bersama adalah kerja keras totalitas. Totalitas di sini berarti tidak setengah-setengah. Bekerja secara total. Hanya saja kerja keras di sini memang tidaklah cukup bagi seseorang. Kemudian saling mengerti satu sama lain, yaitu sikap yang dirasakan oleh orang lain dan orang yang tahu apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut, merasa kasihan atau iba, dan akhirnya mempunyai rasa simpati dan ingin membantu orang tersebut. Nah, jika teman atau keluarga kita yang sedang ditimpa masalah, otomatis orang-orang terdekat kita sebagai orang-orang terdekatnya akan merasa iba dan akhirnya muncul rasa untuk membantu. Di sini yang dimaksud dengan saling mengerti antara sesama manusia. Kemudian saling menghormati atau saling menghargai dalam komunitas atau organisasi sangat dibutuhkan sikap saling menghormati atau saling menghargai, dan yang paling utama adalah saling melengkapi antara ketua komunitas dengan anggota dan masyarakat agar tercapai tujuan bersama. Nah, kalau nantinya dalam satu komunitas, satu organisasi atau satu kelompok tertentu tidak terjalin sikap solidaritas atau saling menghormati dan saling menghargai, maka tujuan utama yang menjadi tujuan utama dari organisasi tersebut tidak akan tercapai karena kurangnya rasa solidaritas. Kemudian, bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Jawabannya, formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global adalah untuk fenomena sosial dan penelitian ilmiah yang muncul karena ekonomi dan sosial antar kewarganegaraan global semakin kabur. Nah, transnasionalisme adalah sebagai proses ekonomi memerlukan penataan ulang proses produksi global sehingga beberapa tahap produksi produk apapun dapat terjadi di beberapa negara dengan tujuan menekan biaya. Globalisasi dapat dipandang sebagai perusahaan multinasional yang dapat dipandang sebagai salah satu bentuk transnasionalisme yang berusaha menekan biaya untuk meningkatkan laba dengan menjalankan operasi seefisien mungkin tanpa memandang batas politik. Keempat, bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri? Jawabannya, memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri dimulai dari pergegasan makna di negara Indonesia yang saat ini pada awal kemerdekaan begitu ampuh menggetarkan Indonesia kepada tujuannya.
Bahkan setelah kemerdekaan, nasionalisme kembali menjadi mantra sakti yang menyatukan segenap perbedaan untuk bergerak bersama mengisi pembangunan. Kemudian kelima, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Jawabannya belum pantas diterapkan di Indonesia karena sistem ini dinilai bias mempengaruhi kedaulatan dan bias mengganggu pertahanan negara. Kembali lagi dengan belum seimbang kondisi masyarakat di Indonesia. Masih ada yang bisa terpengaruh dengan apapun yang menjadi simpang siur. Nah, nantinya untuk mengadopsi kewarganegaraan ganda ini belum bisa diterapkan di Indonesia. Kemudian sistem kewarganegaraan ganda ini juga dapat dimanfaatkan oleh orang-orang atau oknum-oknum tertentu yang selama ini bertujuan untuk memisahkan salah satu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Keenam, apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Jawabannya, yang merupakan sebuah kesatuan dari beragam suku bangsa yang juga memiliki perbedaan dalam bahasa, etnik, kepercayaan, dan ideologi. Elemen-elemen tersebut yang mengikat kita sebagai satu bangsa yang ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.